Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Materi ini adalah materi kedua pada semester genap. Oke. Apa itu pernafasan? Pernafasan seringkali dikenal sebagai istilah respirasi. Nah, pernafasan itu adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sedangkan respirasi atau pernafasan itu adalah pertukaran gas antara sel dengan lingkungan. Jadi seringkali dikatakan dua istilah, yaitu pernafasan dan respirasi. Padahal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan terus menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Materi ini merupakan materi kedua pada semester genap. Kita akan mengetahui definisi dari pernafasan. Pernafasan itu adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernafasan seringkali dikaitkan dengan istilah respirasi ya, atau nama lainnya pernafasan itu adalah respirasi, yaitu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Organ-organ pada pernafasan manusia itu meliputi hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus. Nah, di sini bronkiolusnya nggak kelihatan ya, jadi bronkiolusnya itu di sini. Nah, ini adalah bronkiolusnya. Atau cabang dari bronkus, dan paru-paru. Itu adalah organ-organ yang menyusun sistem pernafasan pada manusia. Kalau pada gambar ini kelihatan ya, jadi ini adalah hidung ya, ini hidung ya, nasal ini artinya hidung atau rongga hidung. Kemudian faring itu adalah percabangan, kemudian laring, terus trakea, kemudian ada istilah bronkus, kemudian cabangnya dari bronkus yaitu ini ya. Nah, ini namanya itu adalah bronkiolus. Kemudian ada yang namanya paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini nanti di bagian ujungnya sini, yaitu ada yang namanya alveolus. Jadi yang pertama adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Udara akan mengalami perlakuan sebagai berikut, yaitu penyaringan. Disaring oleh si rambut-rambut hidung. Jadi rambut-rambut hidung ini itu berfungsi untuk melakukan proses penyaringan dan dilakukan proses penghangatan. Penghangatannya itu adalah oleh mukusnya. Atau diatur kelembapan suhunya agar suhunya disesuaikan dengan suhu dalam tubuh. Dari hidung kita menuju ke faring. Nah, faring itu merupakan persimpangan antara saluran makanan dengan saluran respirasi atau persimpangan antara saluran esofagus dengan trakea. Esofagus itu nama lainnya adalah kerongkongan ya.
Nah, ada 3 jenis faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Orofaring adalah membuka ke arah rongga mulut, dan laryngofaring yaitu membuka ke arah laring. Jadi faring itu adalah 3 percabangan ya, atau pangkal dari percabangan. Pangkal dari 3 percabangan. Kemudian organ pernafasan yang ketiga adalah laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Laring tersusun oleh tulang rawan dan fungsinya untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Pada laring terdapat glotis. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Oke, jadi yang epiglotis itu letaknya di bagian laring ya, dia akan menutup ketika ada makanan yang lewat sehingga tidak tersedak masuk ke dalam saluran pernafasan. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Kalau kamu memperhatikan, dipegang pada bagian lehernya, lalu terasa ada sesuatu yang bergetar. Nah, di situ terdapat yang namanya kotak suara. Berarti itu adalah si laring itu berada. Kemudian organ pernafasan yang keempat adalah trakea. Pada trakea, itu lapisan luarnya tersusun atas jaringan ikat, sedangkan lapisan tengahnya tersusun atas otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian pada bagian dalamnya terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Jadi pada trakea dia tersusun atas cincin tulang rawan, di mana di bagian dalamnya itu bersilia yang fungsinya itu adalah untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Jadi disaring kembali ya, setelah di bagian hidung udaranya sudah disaring, ternyata di bagian trakea udara yang masuk itu masih disaring kembali. Karena di situ ada yang namanya silia. Silia itu adalah rambut getar atau rambut-rambut halus. Nah, setelah ke trakea, organ selanjutnya itu adalah bronkus. Ya, jadi ini adalah trakeanya. Kemudian ini adalah bronkusnya. Bronkus ada 2 ya, ini ada yang namanya bronkus kiri dan ada yang namanya bronkus kanan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok, jumlahnya sepasang, menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi kalau paru-paru kiri, ibaratnya kan seperti ini ya. Jadi kan ini kan paru-parunya di sini. Nah, ini ya, begini. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sini yang kanan, saya tuliskan. Ini yang kiri. Dinding bronkus terdiri dari 3 lapis, berarti hampir sama dengan trakea, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Itu adalah perbedaannya dengan trakea. Kalau diperhatikan ya, pada bronkus kiri ya, dia memiliki 3 percabangan ya. 1, 2, 3. Sedangkan pada bronkus kanan dia memiliki 2 percabangan, itu 1 dan 2. Selanjutnya itu adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus, yaitu ini ya, kalau pada gambar bronkiolus itu ini. Jadi kalau bronkusnya itu yang mana? Bronkusnya itu kan ini ya. Ini namanya bronkus. Bronkiolusnya itu adalah anaknya. Ini namanya bronkiolus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel.
Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Sudah ya, ini tidak ada gambarnya. Kalau ini garis-garis yang seperti ini, nah ini namanya cincin tulang rawan. Sedangkan pada bronkiolus permukaannya lebih halus. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Ini alveolusnya di sini. Kemudian organ yang terakhir adalah paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura. Paru-paru kanan itu yang mana? Kanan gini ya. Yang kini kiri. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Gelambir itu ini ya maksudnya. Ini kalau ini saya gambarkan, nah kayak gini ya. Sedangkan ini adalah paru-paru kanan, kalau paru-paru kiri itu dia terdiri atas 2 gelambir. Gini. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Difusi itu artinya adalah pertukaran gas. Pertukaran gasnya apa? Yaitu gas oksigen ditukar dengan CO2. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme inspirasi, yaitu pemasukan udara ke dalam paru-paru. Pada gambar itu menunjukkan adanya udara yang masuk. Mekanisme inspirasi di sini ditunjukkan oleh adanya otot-otot interkostal, atau dalam hal ini interkostal itu nama lainnya itu adalah otot antar tulang rusuk. Ya, otot-otot interkostal itu adalah otot antar tulang rusuk. Nah, saat otot-otot interkostal itu kontraksi, maka akan diikuti oleh kontraksi pada otot diafragma. Nah, akibat adanya kontraksi pada kedua otot ini, sehingga rongga dada akan membesar. Ya, dalam hal ini sudah terlihat pada gambar. Nah, rongga dada yang bertambah besar akan menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, pada mekanisme pengeluaran udara dari dalam paru-paru atau yang disebut sebagai ekspirasi, mekanismenya adalah otot-otot interkostal atau otot-otot antar tulang rusuk. Dia akan berelaksasi, akibatnya tulang rusuknya akan turun. Relaksasi otot interkostal akan diikuti berelaksasinya otot diafragma, sehingga otot diafragmanya akan naik. Akibat relaksasi kedua otot ini menyebabkan rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Itu adalah mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bedanya apa? Jadi kalau inspirasi, tulang rusuknya itu dia akan terangkat, diafragma atau diafragmanya itu dia akan turun ya. Kalau ini tulang rusuknya terangkat, diafragmanya turun. Itu adalah inspirasi. Yang kedua itu ekspirasi, itu adalah tulang ototnya, tulang antar tulang rusuknya itu turun, tapi diafragmanya atau diafragma itu akan naik, sehingga dia akan melengkung ya. Nah, karena ada peristiwa inspirasi dan ekspirasi ini, maka dibedakan antara pernafasan dada dengan pernafasan perut. Kalau pernafasan dada, itu kaitannya dengan
otot yang terletak pada antar tulang rusuk. Ya, otot kalau pada inspirasi atau pada saat udara itu masuk, nah itu otot tulang rusuknya kan terangkat, kontraksi, sehingga otot antar tulang rusuknya itu terangkat, volume rongga dadanya membesar, tekanan udaranya mengecil, udaranya masuk. Sedangkan kalau dia itu ekspirasi atau saat udaranya itu keluar, berarti otot antar tulang rusuknya itu akan relaksasi, sehingga volume rongga dadanya mengecil, tekanannya itu membesar, sehingga udaranya akan keluar. Kalau pernafasan perut, nah di sini yang dijadikan acuan itu adalah otot diafragma. Pada saat udara itu masuk atau yang disebut sebagai inspirasi, maka otot antar diafragmanya itu akan mendatar atau akan turun. Mendatar. Sedangkan kalau saat udaranya itu keluar, ya, udaranya keluar, maka otot diafragmanya itu akan naik atau melengkung. Nah, bedanya apa antara pernafasan dada dengan pernafasan perut? Yaitu kerja dari si ototnya ini, otot diafragmanya. Kalau pernafasan perut itu kaitannya dengan otot diafragma, kalau pernafasan dada ya itu kaitannya dengan otot antar tulang rusuk. Oke, terima kasih. Semoga bisa memberikan pemahaman terkait dengan materi sistem pernafasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.